Ya ini memang sangat berbeda sekali ya. Dimana kalau di Malaysia itu seperti ini dan di Indonesia seperti ini guys ya. Yang dimana itu pasti kalian akan merasa risih jika kalian datang di Indonesia guys ya. Sebab tidak ada di Malaysia gitu. Hai guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kita akan tunaikan lagi dan lagi ya requestan teman-teman semuanya. Jadi thank you banget nih yang sudah DM di Instagram dan memberikan link video yang menarik guys ya. Dan ini ada cerita yang menarik lagi tentang cewek ini ternyata guys ya, gadis Indonesia yang melancong ke Malaysia gitu, dan dia mengalami hal-hal yang unik, pengalaman yang baru guys ya, sebab dia first time. Nah ini kalau yang first time ini memang akan mengalami culture shock guys ya, tak kira lah dimanapun ya, mungkin dari daerah sini ke daerah yang baru itu pasti akan mengalami hal tersebut guys ya. Jadi seperti apa videonya, langsung aja kita gas ya. Untuk teman-teman yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description box, yaitu daripada Elsa dong ya. Ternyata setelah aku buka Elsa lagi guys ya, ternyata banyak sekali nih ya pengalaman yang menarik yang dikongsikan oleh Elsa Widianti Putri guys ya. So tak perlu basa lagi, langsung aja kita gas. Bismillah and play. Orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama laki-lakinya. Jadi salah satu kesalahan yang aku lakuin, yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam, bukan soal di Alor Street. Apa ini ya? Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling. Oh, catcalling, yes. Itu agak berbeda cuy dibandingkan di sini. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran karena background aku berbeda. Ini kebetulan aku juga lagi balik kampung, dan ini adalah view dari belakang rumahku yang berwarna putih ini adalah masjid, dan yang hijau ini adalah waktu itu jadi asrama. Tapi sekarang udah nggak digunain. Jadi back to topic, hari ini aku akan membahas soal perkara baik yang aku dapatkan ketika aku liburan ke Malaysia. Jadi kemarin kan teman-teman juga pada nanyain, Els coba masukin perkara baik sama perkara buruk. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas soal perkara baiknya dulu. Nanti perkara buruknya kalau ada. Ada 12 hal baik yang aku rasakan, hal banyak yang aku lihat secara langsung. Maaf kalau agak bising ya guys, karena banyak lalu lalang motor juga. Seperti yang aku bahas di video sebelumnya, kalau di Malaysia itu sangat-sangat mencintai produk tempatan, salah satunya jenis kendaraan, di mana di Malaysia juga menciptakan kendaraan yang namanya bernama Proton. Nah, pas aku ke Malaysia itu guys, memang banyak banget Proton di mana-mana, kayak ya secinta itu rakyatnya kepada produk tempatan, dan itu yang menurut aku perkara baik, yang dimana itu bisa mensupport UKM atau ekonomi dari Malaysianya langsung. Yang kedua, ya biasanya untuk ini kendaraan Proton ini memang ya dari dulu lagi tahun 80-an itu sudah disupport oleh penduduknya langsung gitu loh guys ya. Dan itu bisa jauh nih, di Indonesia ini ada beberapa kali ya produk lokal, tapi ya tumbang juga. Ini kemarin ada SMK, tapi nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Kanan katanya sudah produce banyak kereta, tapi belum lagi ya berada di jalanan. Yang aku nampak ada sih mungkin 1-2, tidak banyak guys ya. Dan untuk Proton ini di sana juga ada Pro 2 ya, yang dimana itu memang Daihatsu tapi berkolaborasi dengan Pro 2 guys ya, yang dimana juga disupport banyak sekali ya pengguna rakyat tempatan itu menggunakan antara Pro 2 dan juga Proton. Jadi respect kesulitan ini ya yang kita salut itu guys ya, sebab dia mendorong ekonomi negara gitu loh. Jadi mantap banget guys ya. Aku juga menggunakan Proton cuy di Indonesia ya, keren kan. lanjut sangat menghargai radio tempatan juga. Nah, ketika kami naik Grab, memang mereka benar-benar support radio tempatan. Seperti salah satunya Hot FM, pun bisa setel musik gitu kan, melalui YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap menggunakan produk atau karya tempatan untuk mensupport lagu-lagu yang berkaitan dengan kesejahteraan negaranya. Ini mungkin yang paling aku notice juga salah satunya, itu penampilan
orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama laki-lakinya. Jadi mereka berpakaian rapi, tidak ada rambut yang gondrong, tidak ada pakaian lusuh, tapi mereka bener-bener rapi serapi-rapinya. Dan itu lumayan aku notice sih ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia. Yang keempat ini ya, dia melihat sosok cowok di Malaysia ternyata rapi. Mungkin dia ada idaman nih ya, mungkin ada idaman untuk mempunyai husband di sana ke macam mana guys ya. Coba dia notice loh guys ya. Tapi kalau diikutkan sih memang agak berbeza guys ya. Sebab kalau di Indonesia nih kebanyakan banyak lagi yang berambut gondrong, apalagi kalian di jalanan lah. Coba kalian yang pernah melancong di Indonesia, kalian pasti tahu. Coba komen guys ya. Dan untuk radio tuh ya, menurut aku sih daripada kita pasang Spotify atau YouTube dan lain sebagainya dengan full lagu, itu lebih seronok lagi itu bila kita mendengarkan celoteh ya. Contohnya ini radio-radio lah. Dan aku support banget nih. Memang notice banget ya. Sebab aku selalu dulu waktu drive kereta itu aku akan dengarkan sama ada Era ya, ataupun Hot FM ataupun Sinar. Kalau malam nih aku suka ini guys, apa nama, DJ Lin. Itu enak banget tuh kalau kita mendengarkan cerita tuh kan, dan sambil drive itu tak terasa guys, itu mantap banget. Coba kalian suka dengar radio apa guys, silakan komen ya. Lanjut. mungkin salah satu kesalahan yang aku lakuin, yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam. Bukan soal di Alor Street, tapi ini soal di kendaraan umum. Jadi kan kemarin kami naik LRT. Di situ kan aku buat video. Lumayan berisik juga aku dan banyak berbincang-bincang dengan teman-teman aku di LRT itu. Aku notice kalau di sekeliling aku tuh nggak ada yang ribut kayak aku. Jadi mungkin itu salah satu hal yang aku bisa pelajari ke depannya untuk kalau naik LRT, MRT, monorail itu aku lebih harus diam, tidak berisik. Kemudian yang kelima adalah soal menggunakan jari-jari tangan. Jadi kemarin itu ketika kami berbelanja, ketika kami di tempat apa tuh namanya, kayak pembayaran loket tiket gitu kan, pas naik gondola atau kabel card, itu mereka tidak menggunakan jari mereka untuk menunjuk sesuatu itu dengan telunjuk, tapi mereka menggunakan 4 jari ini kayak gini, ataupun menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu ataupun barang ataupun orang. Nah, hal itu adalah salah satu yang mengubah aku untuk oh iya, kayaknya memang lebih sopan menggunakan 4 jari ataupun menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu. Dan terima kasih Malaysia. Nah, yang keenam, ini mungkin menjadi salah satu hal yang diinginkan atau hal yang diharapkan oleh banyak perempuan lainnya ketika sedang berlibur atau sedang berjalan di tempat keramaian. Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling, kayak panggilan-panggilan jahil itu memang tidak aku temui sama sekali. Meskipun memang kayak mukanya muka abang-abang gangster gitu ya ketika aku ketemu lelaki-lelaki Malaysia itu guys, tapi mereka tidak ada yang namanya catcalling sama sekali, tidak ada yang jahil-jahil, manggil-manggil dan sebagainya. Itu perkara baik yang tidak semua negara itu ada. Yes, bener banget guys ya. Ini tidak semua negara ada loh cuy. Bahkan di pelosok-pelosok sini di Indonesia tentunya itu masih ada sih hal-hal yang seperti ini ya. Hai gadis, hai cewek, hai cantik dan lain sebagainya. Itu masih ada cuy. Tapi ya mungkin di berbagai daerah agak berbeda juga guys ya. Sebab ya setiap daerah itu pasti akan ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya gitu loh guys ya. Tapi untuk catcalling ini masih ada cuy. Keren. Yang ketujuh ini menjadi salah satu hal yang aku notice juga, yaitu ketika kita berbicara dengan lawan jenis, mereka tidak mau menatap kita terlalu lama. Sekali-sekali mereka menurunkan pandangan mereka, atau mereka tidak menatap mata secara langsung, kayak hanya menatap dahi gitu, dan itu menunjukkan yang namanya etika, adab dan kesopanan. Kemudian sabar dan tingkat toleransinya sangat tinggi. Nah, sabar ini kita ulas sabar. Contohnya, hal yang aku lihat secara langsung ketika di Malaysia itu mereka mengantri makanan dengan antrian yang sangat panjang. Itu mereka mau guys mengantri. Kalau aku adalah aku tinggalkan, meskipun seviral apa, seenak apa makanan itu, tapi kalau udah antriannya panjang aku karena udahlah panjang gitu kan, terus nanti tiba-tiba nggak dapat makanannya, ya sia-sia gitu kan. Jadi pun barisan antrinya panjang, mereka tetap menunggu dengan sabar. Yang kesembilan ini mungkin teman-teman juga tidak heran kalau bahasa Inggris itu di mana-mana. Di Kuala Lumpur khususnya itu memang
bahasa Inggris banyak banget mereka gunain, tapi alhamdulillah mereka juga masih menempatkan posisi bahasa Melayu itu di peringkat pertama. Nah kalau di Kuala Lumpur mungkin memang karena berbagai macam turis gitu kan, berbagai orang asing masuk, lebih mengutamakan bahasa Inggris mungkin ya kalau di Kuala Lumpur. Kalau salah mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Mungkin udah aku perbincangan juga di salah satu video aku di yang ini kalau nggak salah, ketika aku ke tandas yang ada di Malaysia, ontinya senyum gitu kan, mengucapkan salam. Nah, mendeskripsikan bahwa perkara baik yang aku dapatkan ketika aku jalan-jalan selama 4 hari di Malaysia itu, orang Malaysia itu sopan-sopan, ramah-ramah, friendly banget. Ini salah satu hal yang aku notice juga, mungkin nggak semua orang bisa menanyakan hal ini. Kayak misalnya ketemu nih di jalan, terus dia nanyain sudah makan gitu. Nah itu kayak gak semua orang bisa nanyain hal itu gitu kan. Ya gak sih, seperhatian itu gitu loh orang Malaysia guys. Kemudian harga makanan dan biaya hidup di Malaysia menurut aku relatif murah, meskipun gak semurah yang ada di Indonesia, tapi untuk di Asia Tenggara itu relatif murah gitu. Untuk biaya makanan juga ada yang RM1, RM2 kita udah bisa makan gitu, udah bisa minum gitu. Dibandingkan negara Singapura, kemarin aku juga sempat kunjungi Singapura. Dibandingkan Singapura, Malaysia jauh lebih murah, berkali-kali lipat lebih murah. Jadi kalau disaranin, kalau kalian mau traveling, negara pertama yang harus kalian coba untuk kunjungi Malaysia guys, karena memang dari segi bahasa, dari segi makanan, dari segi komunikasi itu lebih mudah kita pahamnya. Karena memang bahasa mereka sama-sama saja dengan bahasa Indonesia, meskipun ada beberapa kata yang berbeda, meskipun ada kosakata yang berbeda juga, meskipun mix kadang dengan bahasa Inggris, tapi overall kita bisa mengerti guys. Untuk makanannya juga makanan halal mudah ditemui di Malaysia, jadi jangan takut, jangan ragu. Tapi kecuali Alor, ini mungkin sebuah hal yang aku harus sampaikan juga. Ini menjadi pelajaran juga untuk aku di Alor. Kalian benar harus hati-hati banget, dan kalau bisa hindari untuk makan atau beli makanan di Alor, karena menurut teman-teman semua yang udah komen di YouTube aku, Alor itu makanan atau sertifikat halalnya itu masih diragukan. Di alangkah baiknya prefer aku kalau teman-teman pertama kali ke Malaysia nih, cobain langsung ke Kampung Baru aja gitu. Ya, karena di Kampung Baru itu makanan Melayunya banyak. Tapi sayang aku tidak mengunjungi Kampung Baru karena memang waktu-waktu yang sangat tidak bisa aku bagi. Jangan ke Alor untuk mencari makanan. Karena juga makanannya sorry to say 5/10 karena nggak cocok juga sama lidah aku waktu itu makanan aku. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman aku kayaknya mereka enjoy aja makan. Tapi kalau aku sorry to say. Nah yang terakhir adalah banyak tempat refreshing gratis di Malaysia. Ada juga video tuh kan yang viral di TikTok, kalau dia males banget sama Malaysia karena di Malaysia itu banyak banget tempat refreshingnya, apalagi tempat untuk bermain anak-anak secara gratis. Dan ya aku setuju dengan pendapat itu karena banyak banget tempat refreshing secara gratis, tempat estetik yang bisa kita jadiin area untuk healing, area untuk membaca buku, area untuk foto, juga banyak playground secara gratis yang tersebar di Kuala Lumpur khususnya, karena memang aku hanya mengunjungi secara luas itu Kuala Lumpur. Oke, jadi itu adalah 12 perkara baik yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia. Perkara buruknya nanti aku cari-cari lagi. Ada perkara buruk cuman tidak banyak. Nanti kalau teman-teman mau komen aja selanjut untuk perkara buruknya, supaya bisa menjadi pembelajaran untuk orang-orang yang ingin ke Malaysia dan menjadi masukan juga untuk rakyat Malaysianya. Oke? Betul. Video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya itu dari Elsa 12 cuy poinnya, banyak banget ya. Dan ternyata memang ini adalah pengalaman pertama, dan ternyata dia banyak sekali menemukan hal-hal yang menarik ya, hal-hal yang unik. Contohnya catcalling tadi itu memang ya, kalau namanya cewek cuy ya, kalau di apa ya, kita jalan aja tiba-tiba ada yang memanggil kita, hai cewek cantik, kadang itu risih gitu loh guys ya. Apalagi ini cewek cuy, kalau di Malaysia nggak ada sama sekali, dan bahkan dia tidak menemukan gitu ya. Dan dia sukanya juga ini, ada yang seperhatian seperti itu ya. Udah makan belum, udah makan ke,
itu adalah salah satu hal yang menurut aku spesial banget ya. Apalagi ini biasanya yang terjadi di Indonesia itu biasa yang menanyakan seperti itu ya pasangan kita ya. Kalau nggak pasangan kita mungkin orang tua kita gitu loh guys ya. Ini ada dia mendapatkan hal seperti itu jadi merasa speechless gitu guys ya. Dia merasa ternyata kita diperlakukan sebegini gitu ya guys ya. Jadi keren banget. Dan untuk kesabaran itu memang aku salut banget, sebab kalau kita nampak nih orang yang nak beli makanan tadi itu kan panjang banget gitu loh. Bahkan Elsa sendiri aja sabarnya nggak sampai gitu loh cuy ya, nggak sampai sabarnya dengan dibandingkan kesabaran rakyat di sana guys ya. Jadi luar biasa sekali guys ya. Dan untuk makanannya tadi ya memang jangan di Alor nih, kebanyakannya itu memang Chinese food dan lain sebagainya, dan itu untuk khusus pelancong yang non muslim lah kalau kita tahu ya. Sebab case ini maksudnya ini sudah ada banyak kali gitu loh. Bahkan kita selalu yang ke Malaysia itu akan ada komenan jangan makan di daerah situ bang, udahlah mahal, dan untuk kualitas halalnya itu masih diragukan gitu ya guys ya. Sebab ya itu kawasan pelancong gitu loh guys, dan itu juga ada makanan minuman-minuman yang beralkohol. Jadi itu yang menjadikan keraguan gitu loh guys ya. Ada kok sebenarnya untuk kedai-kedai Melayu itu tapi tidak banyak ya. Kemarin kita ngopi di sana itu ada juga Melayu ya, dan itu pakai tudung juga. Dan kalau kita nampak kedai itu halal guys ya, tapi tidak banyak. Kalau di Jalan Alor yaitu kalau mau makanan Melayu, real Melayu, kalian datang di Kampung Baru. Bahkan Elsa sendiri pun belum kesampaian lagi untuk ke sana guys ya. Dan salutnya lagi guys ya, untuk setiap warga negara ya, rakyat Malaysia ini kebanyakannya itu sedikit banyak itu pasti paham tentang bahasa Inggris guys ya. Sebab itu kalau pelancong datang di sana di daerah sekalipun itu dia tidak akan sesat, bahkan dia bisa berkomunikasi lah dengan warga lokal di sana gitu. Saya respect banget. Dan itu tidak juga meninggalkan bahasa Melayunya ya. Bahasa Melayu adalah bahasa ibu di Malaysia pastinya ya guys ya. Sebab Chinese, India juga wajib menggunakan bahasa Melayu gitu ya. Tapi ya namanya di bandar cuy ya, pasti kebanyakannya itu menggunakan bahasa Inggris guys. Dan di daerah juga tidak boleh ini, tidak ada kurangnya juga. Mereka juga paham gitu. Jadi untuk pelancong-pelancong pun tidak akan rasa pelik berada di mana, sebab dia bisa berkomunikasi secara langsung. Terbaik guys. Jadi apa pandangan kalian guys ya? Menurut kalian pengalaman Elsa Widianti Putri ini guys ya, menurut aku sih banyak positifnya guys ya. Sebab ya pengalaman adalah harga yang mahal untuk kita guys ya. Jadi jauh perjalanan akan lebih banyak pengalaman guys ya. Jadi nikmatin traveling Anda. Ada sisi positif dan negatif, itu memang itulah uniknya traveling seperti itu gitu guys ya. Jadi kita nikmatin aja dan enjoy. Untuk playground, untuk healing, untuk refreshing itu memang banyak banget. Bahkan setiap daerah itu akan ditaruh ataupun dibuat taman ya, dengan area jogging juga, dengan taman kanak-kanak, playground itu banyak banget, dan itu free. Serius, itu memang luar biasa, aku akui, aku respect banget. Sebab kalau di sini cuy, kalian nampak aja nih ya, ada cat warna-warni ya, itu pasti akan bayar. Kita masuk aja bayar, belum parkirnya lagi kan ya. Kalau di Malaysia kalau kita nampak di taman-taman, parkir pun free ya, dan masuk kita enjoy di sana pun free, dengan fasilitas yang ada, kursi-kursi taman, dan ya cantik lah pokoknya. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi guys, sebab itu memang real kenyataan. Dan kalau di Indonesia memang bayar cuy, apalagi ada danaunya seperti itu, bayar. Apalagi musim-musim seperti ini ya, dimana musim cuti sekolah, tarifnya naik guys. Biasanya 10.000 jadi 50.000 sampai 100.000 guys ya. Jadi apa pandangan kalian guys? Berikan komentar terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.